Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mengaku belum menetapkan target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari ekspor sedimentasi pasir laut. Meski izin ekspor telah kembali dibuka, eksplorasi pasir laut tidak mudah dilakukan dan membutuhkan penelitian yang mendalam untuk memastikan sedimentasi pasir laut yang diekspor tanpa mengandung mineral berharga. Pasca dibukanya kembali izin ekspor pasir laut, hingga saat ini Kementerian Keuangan mengaku belum menetapkan target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari ekspor sedimentasi pasir laut tersebut. Menurut Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian Lembaga DJA Kemenkyu Wawan Sunario, target penerimaan dari ekspor pasir laut belum dapat ditentukan karena rencana tersebut baru diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Wawan menyebut potensi penerimaan dari ekspor sedimentasi pasir laut dapat mencapai 2,5 triliun rupiah jika volume ekspor mencapai 50 juta meter kubik. Meski demikian, eksplorasi pasir laut tidak mudah dilakukan. Proses ini masih membutuhkan penelitian yang mendalam untuk memastikan hanya sedimentasi pasir laut yang diekspor tanpa mengandung mineral berharga. Hanya sedimen, apakah tidak mengandung mineral yang mungkin nanti akan berbeda dan tidak boleh diekspor. Jadi memang tidak serta-merta punya konsesi angkut diekspor, tidak. Pasti ada tim penilaian dari Kementerian KKP, mungkin juga bersama KLHK dan mungkin juga SDM ya, atau bisa saya nggak tahu, tapi nanti kajiannya, tim penelitiannya ada untuk kemudian lihat apakah betul-betul sedimen, gitu kan, tidak ada kandungan mineral yang mungkin berharga dan lain sebagainya. Pemerintah dipastikan akan membentuk tim penilai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mungkin bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan kandungan sedimentasi pasir laut yang akan diekspor. Dari Serang, Banten, Syamsul Fudin, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini. Untuk rugi ekspor sedimen laut Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fadil Hasan, ekonom senior Indef. Selamat pagi, Pak Fadil. Selamat pagi, Mas. Iya, selamat pagi waktu Indonesia begitu ya Pak Fadil ya. Terima kasih banyak nih atas waktunya Pak Fadil yang sedang bertugas di negeri Paman Sam. Dan tadi baru saja disampaikan informasi begitu, meskipun belum ditentukan target pajak BNPB-nya sendiri begitu. Tapi Anda melihat bagaimana review dari Indef terkait dengan wacana tadi untuk setelah dibukanya kembali ekspor sedimentasi laut Indonesia. Silakan. Ya, kalau secara singkat sih saya mengharapkan kebijakan ini itu ditunda ya, atau dicabut kembali gitu. Karena walaupun tadi ada potensi penerimaan negara dari PNBP ya kan, tetapi mudaratnya itu jauh lebih banyak ya. Ini akan berpengaruh terhadap kehidupan nelayan, kemudian juga terhadap lingkungan. Dan juga saya kira ini bertentangan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini dalam ekonomi Indonesia, yaitu deindustrialisasi dan hanya fokus kepada ekstraksi daripada sumber daya alam ya. Nah, dan jadi seharusnya yang dikembangkan itu adalah justru pemberdayaan nelayan lewat ekonomi budidaya, baik tangkap maupun budidaya ikan gitu ya, dan sumber-sumber lainnya gitu. Jadi sekarang saya kira ini tidak tepat lah melakukan itu. Kebetulan waktu dilarang tahun 2002 itu, ketika Bu Megawati jadi presiden, saya itu adalah staf khusus dari Menteri Kelautan Perikanan waktu itu begitu. Jadi saya tahu prosesnya ya, sampai kemudian kenapa dilarang ekspor pasir laut ini. Nah, kalau sekarang ini dikatakan adalah merupakan ekspor sedimen laut, itu kan hanya sebenarnya saja ngeles aja gitu. Pada prakteknya itu saya kira susah untuk dibedakan ya antara pasir laut dan sedimen laut itu ya, karena yang melakukan alat untuk mengisap
apa namanya tuh pasir laut tersebut itu kan tidak bisa membedakan gitu ya kan. Walaupun ada zonasinya dan seterusnya itu. Jadi saya kira itu hanya meles saja. Jadi ya kalau boleh sih saya mengusulkan agar ini dicabut kembali kebijakan tersebut, dan ini saya kira juga disuarakan oleh yang sekarang ini menjadi ketua MPR ya Pak Ahmad Mujani, kemudian juga dari Kementerian SDM ya, dan beberapa anggota dari DPR juga mengusulkan hal yang serupa begitu. Baik, Pak Fadil. Dan ini sudah bergabung ini Pak Zenzi Sohadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Wahana Lingkungan Hidup. Halo, selamat pagi Pak Zenzi. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini tadi sudah dibahas ya terkait dengan rencana kita untuk melakukan eksportasi sedimentasi laut Indonesia setelah kita tahu beberapa tahun lalu dibekukan begitu. Nah, Anda melihat bagaimana kalau dari WALHI sendiri melihat seperti apa sih kalau melihat dari eksportasi sedimentasi, meskipun kita tahu dasarnya adalah kita ada satu potensi penerimaan negara di sana. Ya, kalau mau dilihat dari potensi, jangan dilihat potensi ekonomi dari pasirnya aja, tapi mesti dihitung juga ekonomi apa yang akan hilang. Kesalahan cara pikir pembangunan ekonomi kita selama ini selalu menghitung apa potensi yang didapatkan, tetapi tidak pernah menghitung kita kehilangan apa. Nah, ini yang membuat kita kaya dengan sumber daya alam, tapi kaya juga dengan bencana alam. Karena apa yang hilang dari biodiversity, dari ekosistem itu nggak pernah dihitung. Ekonomi apa yang hilang dari masyarakat juga nggak dihitung. Nah, sebenarnya kalau saya lihat, ada beberapa pertimbangan ya yang membuat peraturan presiden dan Permendak ini harus dicabut segera. Yang pertama, secara hukum, sebenarnya peraturan pemerintah tentang pengerukan pasir dan ekspor pasir ini itu justru bertentangan dengan undang-undang yang menjadi konsideran peraturan pemerintah itu. Kan aneh, pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana dari undang-undang, tetapi peraturan yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan. Perintah dari pasal 56 Undang-Undang Pesisir dan Kelautan itu, pemerintah itu wajib menjaga ekosistem dengan cara mengurangi pencemar material polutan. Nah, pasir itu, semua pasir di laut itu hasil sedimentasi. Ada sedimentasi batuan dari sungai, ada sedimentasi guguran dari pelapukan karang. Nah, kalau mau melakukan proses pengurangan terhadap polutan, terhadap pencemaran, yang harus dilakukan pemerintah itu mengurangi pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang dan smelter di Sulawesi dan Halmahera. Justru kalau pasir itu dikeruk dengan judul sedimentasi, pemerintah bukan menjaga ekosistem, pemerintah itu menghancurkan ekosistem. Baik. Pak Zenzi, nah kita kembali lagi ke Pak Fadil Hasan. Lantas bagaimana Anda melihat begitu? Meskipun tadi sudah disampaikan, lah kita bisa mengembangkan satu ekonomi lainnya, misalnya budidaya ataupun pemberdayaan nelayan. Tapi itu membutuhkan waktu lama tidak sih kalau kita bandingkan mungkin dengan upaya untuk melakukan eksportasi tadi begitu, meskipun ini ada peluang potensi penerimaan negara juga yang masih dikaji sebenarnya, Pak Fadil. Ya, justru kalau kita maunya cepat ya itu nggak usah menjadi pemerintah kan gitu kan, mengeluarkan kebijakan ya kan. Saya kira justru ketika kita mendapatkan potensi penerimaan negara itu misalnya terrealisasi dari pada ekspor pasir laut ini, pada saat yang sama kita juga mengalami kerugian dari sisi lingkungan, dari kehidupan masyarakat, ya kan. Nah, sementara kalau misalnya kita mengembangkan ekonomi biru itu, ya kan,
dengan partisipasi masyarakat itu tidak ada saya kira kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut gitu. Jadi saya kira tidak ada ininya lah. Justru saya ingin menekankan di sini ya atau menginformasikan ya bahwa sebenarnya ini kan mengapa kemudian dibuka kembali izin ekspor pasir laut itu terkait dengan diduga ya, saya masih mungkin belum bisa menyatakan secara pasti, tapi patut diduga itu terkait dengan pembangunan IKN, ya kan. Nah, sebenarnya kan pemerintah ini ingin agar para pengusaha di Singapura itu, ya kan, menanamkan investasinya di IKN, ya kan. Tetapi Singapura kan pintar, ya kan. Tapi oke lah katanya mungkin dia akan tertarik untuk menanamkan investasinya di IKN. Tapi kebutuhan kami juga dipenuhi dong. Ya apa? Nah, selama ini salah satu kebutuhan Singapura itu adalah bagaimana dia melakukan reklamasi, ya kan, untuk memperluas wilayah daratnya itu. Nah, untuk itu mereka memerlukan pasir laut tersebut. Pasir laut yang paling dekat dari Singapura itu dan kualitasnya bagus, ya kan, itu adalah dari Indonesia, dari Kepulauan Riau dan sekitarnya itu, gitu kan. Nah, jadi mereka menuntut itu, gitu. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah ketika pemerintah Indonesia membuka izin ekspor pasir laut itu, tetapi investasi Singapura di IKN juga belum datang-datang, gitu. Jadi ini saya kira ini salah satu kerugian lah. Jadi yang paling diuntungkan ya, atau pihak yang paling diuntungkan dari pembukaan izin pasir laut itu adalah hanya Singapura. Ya. Masyarakat kita, negara kita, itu pengusaha kita, industri kita, itu nggak ada yang diuntungkan. Gitu. Jadi saya kira lebih baik kita cabut lah itu aturan ya, yang membuka izin ekspor pasir laut tersebut. Baik. Nah, lantas potensi ekonomi apa saja yang mungkin bisa dikembangkan kalau memang ini akhirnya menjadi polemik di masyarakat begitu? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Fadil dan Mas Sensi. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan aturan pelarangan dan perizinan penambangan pasir laut, di mana aturan pelarangannya berdasarkan Kepres nomor 33 tahun 2002 dan juga Permendak nomor 2 tahun 2027. Sementara ada aturan perizinan PP nomor 26 tahun 2023, Permendak nomor 20 tahun 2024 dan juga Permendak nomor 21 tahun 2024. Adapun alasan pelarangan kerusakan ekosistem laut dan kepulauan yang tidak terkendali. Adapun alasan perizinan penanggulangan sedimentasi dan optimalisasi hasil sedimen laut. Dan berikut ini kita lihat dari volume ekspor pasir laut sebelum dilarang ini dari beberapa tahun sebelumnya dalam juta ton ya. Kita lihat tercatat di tahun 2002 ini sudah mulai turun karena ada pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut, ada Kepres 33 tahun 2002 menjadi 21,1 juta ton dari sebelumnya di tahun 2021 74,8 juta ton. Di tahun 2003 juga semakin turun 3,8 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadil Hasan dan juga Bapak Sensi Suhadi. Baik, Walhi melihat bagaimana kalau kita tahu tadi sudah disampaikan sebelumnya juga pernah kan diperbolehkan begitu untuk melakukan eksportasi dari sedimentasi laut, kemudian dilarang dan sekarang ada wacana untuk dibuka lagi meskipun semuanya masih ada kajian dan tampaknya sudah menjadi polemik hangat di negeri ini. Silakan nih Pak Sensi. Iya, yang namanya pembangunan itu kan pasti ada perencanaan. Nah, ekspor pasir ini sebenarnya bukan perencanaan pemerintah Indonesia. Pasir ini perencanaannya pemerintah Singapura. Dan Singapura pasti dalam beberapa tahun terakhir ini melakukan lobby besar-besaran ke pemerintah Indonesia karena Bangladesh, Malaysia dan beberapa negara lain yang selama ini menyuplai pasir ke Singapura itu mulai menghentikan ekspor mereka ke Singapura. Sedangkan agenda Singapura dalam jangka yang panjang itu untuk tetap menambah luasan daratannya. Nah, artinya sebenarnya sekarang itu yang punya perencanaan ini kan pemerintah Singapura. Dan yang menyedihkan menurut saya, negara yang besar seperti Indonesia ini
justru tunduk kepada perencanaan pemerintahan Singapura. Emangnya pemerintahan Indonesia tidak punya perencanaan pembangunan, sehingga harus mengorbankan kepentingan nelayan, kepentingan ekologi, dan kepentingan keutuhan wilayah NKRI ini. Itu pasti kok, kalau pasir ini tetap diekspor, luas Indonesia itu pasti berkurang. Pulau-pulau Indonesia pasti berkurang. Nah, yang patut dipertanyakan, di mana letak kecintaan para pemimpin negeri ini kepada negara ini, pada bangsa ini, sehingga tunduk kepada kepentingan satu negara seperti Singapura. Walaupun Singapura kaya, tetapi Indonesia ini sebenarnya sumber daya alam sangat kaya. Baik. Bisa dikatakan kekayaan Singapura itu karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dari tahun 72 Indonesia itu tidak punya skenario ekonomi, skenario pembangunan yang jangka panjang. Baik. Yang kita menjadi penyedia raw material terhadap perencanaan orang lain. Oke, Pak Zensi. Nah, Pak Fadil, lantas bagaimana kalau tadi juga sudah disampaikan Pak Zensi bahwa kita bisa mencari ada potensi ekonomi lain begitu yang bisa dikembangkan kalau kita bicara mengenai wilayah pesisir dan kelautan Indonesia, Pak Fadil? Ya itu tadi intinya itu ekonomi ya biru itu kan bukan hanya ikan tapi juga rumput laut, ya kan, kemudian sebenarnya kan ada juga barang tambang gitu kan, mineral di dasar di laut itu, kan? Ekoturism, ya kan, banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan dari ekonomi laut itu kan, ekonomi berbasis kelautan dan perikanan itu. Jadi justru kalau misalnya kita mengembangkan aktivitas berbasis perdagangan pasir laut ini, itu akan merusak, ya kan, ekoturism, pariwisata, sektor pariwisata di kelautan, perikanan, kemudian aktivitas nelayan, ya kan, budidaya maupun tangkap, dan juga dan seterusnya. Makanya kan salah satu keberatan daripada yang masih sekarang belum selesai lah, itu dibicarakan dalam kementerian terkait dengan pandangan dari Kementerian ESDM, karena itu kemudian ada tumbang tindih itu antara donasi tambang dengan donasi pasir laut tersebut atau sedimentasi laut itu. Nah, tapi yang perlu ditekankan di sini juga ya, ketika dilarang di tahun 2002 itu, perjanjian batas antara Indonesia dan Singapura itu belum terselesaikan. Ya kan? Kalau tidak salah itu di bagian timurnya itu, gitu kan, sehingga batas laut itu, atau ketika kemudian Singapura itu membangun pulau-pulau, ya kan, reklamasi, nah itu bisa menambah wilayah mereka, gitu kan. Karena kan batas antara dua negara itu ditentukan oleh pulau terluarnya, kan gitu. Betul. Ya kan? Tapi sekarang ini memang sudah selesai, ya kan, kita sudah punya batas, sehingga Singapura itu mungkin walaupun akan menambah reklamasi, itu tidak akan bisa mengklaim, ya kan, perluasan wilayah daratnya itu. Tapi itu satu pertimbangan aja saat itu, ya kan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tadi disampaikan oleh Mas Genji juga, dan juga saya sampaikan tadi, tidak akan atau singkatnya menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, baik dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi, dari sisi lain. Baik, Pak Fadil, kalau bicara mengenai ekonomi biru yang seperti Anda sampaikan, apakah bisa sebanding mungkin kalau kita bicara mengenai penerimaan yang akan didapatkan kalau kita melakukan eksportasi sedimentasi laut? Ya, makanya yang harus kita lihat itu adalah sebenarnya net social benefit, ya kan, bukan hanya sekedar financial benefit, gitu kan. Kalau dari sisi financial benefit itu mungkin secara instan gitu ya, kita akan mendapatkan PNBP dari ekspor pasir laut itu berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan itu sekitar berapa, 3,2 atau 3,5 triliun rupiah, gitu kan.
tergantung nanti berapa ininya, apa sih namanya ini, bea-nya gitu kan, tarif ekspornya gitu kan. Baik. Tetapi kalau misalnya itu ya ada yang dihitung, tapi kemudian juga kita menghitung dampak lingkungannya, biaya lingkungannya, kemudian juga nelayannya, ya kan, perikanannya, kemudian juga tadi potensi pariwisatanya, itu kan akan negatif semua. Jadi secara keseluruhan net social benefitnya itu mungkin negatif gitu dibandingkan dengan financial benefit yang akan diperoleh dari tarif PNBP tersebut. Gitu. Baik Pak Fadil, terakhir Walhi melihat bagaimana begitu optimisme Anda melihat apakah memang potensi-potensi wisata ataupun justru tadi ekonomi kelautan yang justru harusnya bisa lebih dikembangkan lagi begitu untuk bisa mendukung juga penerimaan negara, Pak Zensi? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Fadil itu valid ya. Kami bekerja di 28 provinsi langsung dengan masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Fadil itu valid. Pariwisata, nelayan, itulah yang dihancurkan oleh tambang pasir. Mulai dari NTB, Pantai Selatan, Pantai Utara Jawa, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, itu valid, itu yang dihancurkan. Nah, kami melihat bahwasannya sebenarnya ekonomi apa yang bisa kita kembangkan di Indonesia itu tidak perlu dicari lagi. Yang diperlukan sekarang itu pemerintah mengidentifikasi ekonomi yang dikembangkan oleh rakyat. Nah, ketika pemerintah memilih mengekspor pasir dan mengorbankan ekonominya nelayan, ekonominya pariwisata, ini menunjukkan kalau pemerintah itu tidak kenal dengan ekonominya rakyat. Karena cukup sederhana. Tolong pemerintah identifikasi ekonomi yang berkembang di rakyat dan fasilitasi itu. Sesungguhnya nilai ekonominya itu pasti 2 kali lipat dari ekonomi tambang pasir ini. Nah, yang satu lagi saya mau memperkuat apa yang disampaikan Pak Fadil. Tambang pasir ini selain bertentangan dengan undang-undang prosedurannya, juga dia bertentangan sebenarnya dengan undang-undang minerba. Karena di pasir kita itu ada kandungan mineral seperti titanium, besi, silikon, dan lain-lain. Nah, ketika keran ekspor pasir diangkut, semua mineral itu terangkut keluar. Nah, itu justru akan merugikan negara juga. Baik, itu dia analisis yang menarik begitu yang sudah disampaikan Walhi dan juga Bapak Fadil Hasan atas bagaimana upaya-upaya kita meningkatkan lagi pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan ekonomi yang lainnya begitu ya, yang paling utama perlu dilakukan Indonesia ke depan. Baik, Pak Fadil terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah sampaikan. Mas Zensi terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Fadil, Mas Zensi, terima kasih. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.